Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 2 bagian yang keempat. Pada akhir bagian ketiga yang lalu, Panjang dan Suela meminta untuk pulang ke rumah. Para pemimpin Kademangan tidak keberatan lalu mencarikan pedati untuk mengantar mereka pulang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Bramanti yang sedang duduk di bawah sebatang pohon sawo pun mengangkat wajahnya. Jarang sekali sebuah pedati lewat di jalan di muka halaman rumahnya. Karena itu, tanpa sesadarnya ia berdiri dan berjalan ke regol untuk melihat apakah yang telah diangkut di dalam pedati itu. Anak muda itu terkejut ketika ia melihat beberapa anak-anak muda berjalan di sisi pedati itu. Dengan hati yang berdebar-debar ia kemudian masuk kembali ke dalam regol rumahnya, supaya tidak menimbulkan persoalan yang tidak dikehendakinya. Meskipun demikian ia tetap berdiri di balik pintu kalau-kalau ia dapat mengintip apakah yang ada di dalam pedati itu. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Panjang yang terluka berdesis. Berhenti, berhenti sebentar. Pedati itu pun segera berhenti. Anak-anak muda yang mengikuti pedati itu pun segera mendekat dan berkerumun di sekeliling Panjang yang berbaring di dalam pedati. "Kenapa kau berhenti di sini, Panjang?" bertanya salah seorang anak muda. Panjang berdesis. Kemudian katanya, "Tolong, panggil Bramanti." "Untuk apa kau panggil anak itu?" "Tolonglah, panggil Bramanti." Bramanti yang berdiri di balik pintu, mendengar pula percakapan itu, sehingga dadanya pun menjadi berdebar-debar. "Apakah kau memerlukannya?" bertanya anak muda yang lain. "Ya, aku memerlukannya. Kau ingin mencambuknya seperti Suela di arena. Tolong, panggilkan anak itu." Dua orang anak-anak muda kemudian melangkah masuk regol. Mereka terkejut ketika mereka menjumpai Bramanti sudah berada di balik pintu. "Hei, kau mengintip kami ya?" bertanya salah seorang dari kedua anak-anak muda itu. Bramanti menggelengkan kepalanya. "Bukan maksudku, aku memang tertarik kepada sebuah pedati yang lewat di jalan ini." Kedua anak-anak muda itu saling berpandangan. Kemudian yang seorang bertanya, "Apakah anehnya pedati lewat di jalan ini, dan apakah yang menarik?" Bramanti tidak menjawab. Ketika matanya membentur tatapan mata anak muda itu cepat-cepat digesernya pandangannya. "Kenapa?" anak muda itu mendesak. "Biasanya pedati-pedati lewat di jalan sebelah desa. Apa salahnya mengambil jalan ini untuk pergi ke rumah Panjang?" Bramanti mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya, "Apakah Panjang ada di dalam pedati itu?" "Ya, ia terluka semalam dalam pendadaran." "Nah, sekarang kau dipanggilnya." "Aku?" bertanya Bramanti. "Ya, kau. Kenapa aku?" "Jangan ribut. Datanglah kepadanya. Kau akan tahu kenapa Panjang memanggilmu." Bramanti ragu-ragu sejenak. Dan karena ia tidak beranjak dari tempatnya, maka hampir bersamaan kedua anak-anak muda itu berkata, "Cepat." Bramanti tidak dapat menolak lagi. Dengan ragu-ragu ia melangkah keluar regol. Ketika ia memandang berkeliling, maka dilihatnya beberapa anak-anak muda menatapnya dengan pandangan aneh. "Panjang ada di dalam pedati itu?" desis salah seorang dari anak-anak muda itu. Bramanti melangkah mendekat. Dengan ragu-ragu pula ia menjengukkan kepalanya dari arah belakang pedati itu. Dilihatnya Panjang berbaring di dalamnya, bersandar setumpuk jerami kering. "He, kaukah itu Bramanti?" bertanya Panjang dengan suara yang masih lemah. "Apakah kau heran karena aku memanggil kau?" bertanya Panjang pula. Dan sekali lagi Bramanti menganggukkan kepalanya. "Apakah kau tidak datang ke Kademangan pagi tadi?" Panjang bertanya pula, dan kali ini Bramanti menggelengkan kepalanya. Panjang menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia terdiam. Namun tiba-tiba ia bertanya, "Di manakah kau semalam, Bramanti?" Bramantilah yang kemudian termenung. Ia mengangkat wajah ketika Panjang bertanya sekali lagi, "Di mana?" Bramanti tidak dapat berbuat lain. Ia harus menjawab pertanyaan itu betapapun singkatnya. Maka jawabnya pendek, "Di rumah." Panjang mengerutkan keningnya, tetapi jawaban itu belum cukup meyakinkannya. Karena itu ia bertanya lagi, "Bramanti, kenapa kau tidak datang ke Kademangan pagi tadi?"
ketika hampir setiap anak-anak muda datang ke sana menjenguk aku dan Suela. Apakah kau masih mendendam? Maksudku, bukan karena kematian ayahmu, tetapi karena perlakuan Suela di arena. Bramanti menggeleng-gelengkan kepalanya, tetapi ia terpaksa menjawab pula dengan kata-kata, tidak Panjang. Sama sekali tidak, aku tidak mendendam, tetapi justru aku takut kalau kehadiranku akan dapat menumbuhkan persoalan baru lagi bagiku. Panjang mengerutkan keningnya, dicobanya untuk meyakinkan dirinya bahwa suara itu adalah suara yang didengarnya semalam. Namun demikian Panjang masih tetap ragu-ragu. Tekanan kata-katanya agak berbeda meskipun Panjang dapat menduga bahwa semalam kata-kata itu diucapkan dalam keadaan tergesa-gesa. Namun tiba-tiba Panjang itu mengangkat kepalanya. Betapapun lemahnya, namun ia mencoba untuk bangkit dan bersandar pada kedua tangannya. Dengan dada yang berdebar-debar ia memandang dada Bramanti yang digarisi oleh jalur-jalur merah. Dengan serta-merta Panjang bertanya, kenapa dadamu itu Bramanti? Bramanti tidak segera menjawab. Diamat-amatinya kemudian ia berkata, aku tergelincir pagi tadi ketika aku mengambil bumbung legend dari batang kelapa itu. Apakah kau tidak berbohong Bramanti? Kenapa aku mesti berbohong? Apakah keuntunganku dan jalur-jalur di lengan dan tengkukmu itu? Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Desahnya, karena kebodohanku. Inilah akibat cambuk Suela kemarin. Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun dugaannya masih juga terpancang di dalam hatinya. Bahwa suara bayangan hitam semalam pernah didengarnya. Apalagi ketika ia melihat jalur-jalur di dada Bramanti itu. Namun Panjang masih tetap ragu-ragu. Baik Bramanti, berkata Panjang kemudian, aku hanya ingin berbicara denganmu. Mungkin kau tahu maksudku, tetapi mungkin pula sama sekali tidak. Aku kira sebaiknya kau berterus terang apabila kau mengerti maksud pembicaraan ini. Tetapi Panjang menjadi kecewa ketika Bramanti menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku tidak tahu maksudmu Panjang. Panjang menggigit bibirnya, kemudian diletakkannya kepalanya di atas jerami kering itu kembali sambil berkata, baiklah. Terima kasih Bramanti. Kemudian kepada kawannya yang mengemudikan pedati itu ia berkata, marilah kita berjalan lagi. Temunggul akan mengunjungi aku di rumah setelah ia datang ke rumah Suela. Bahkan mungkin sekarang Temunggul sudah berada di rumahku. Pedati itu kemudian berjalan lagi dengan suaranya yang berderak-derak di atas jalan yang berbatu-batu. Semakin lama semakin jauh. Sekali-kali anak-anak muda yang berjalan di sisi pedati itu masih juga berpaling memandangi wajah Bramanti yang tegang, yang masih saja berdiri di tengah jalan. Bramanti menarik nafas dalam sekali. Namun sejenak kemudian ia melangkah masuk ke dalam regol halamannya. Perlahan-lahan ia bergumam, cerdik juga Panjang itu. Ah, desahnya kemudian, aku tidak peduli apa yang terjadi atasnya. Lebih baik aku tidak mengetahui apa-apa daripada melibatkan diri dalam kesulitan yang mungkin sulit terkendali untuk seterusnya. Tetapi Bramanti tidak dapat berbuat demikian. Setiap kali ia masih juga memperhatikan perkembangan yang terjadi di Kademangan Candisari. Bahkan kadang-kadang terlalu sulit baginya untuk tidak ikut memikirkan persoalan-persoalan yang menyangkut kademangannya. Namun bagaimanapun juga Bramanti tetap berusaha untuk tidak mencampurinya secara langsung. Sementara itu Suela dan Panjang berangsur-angsur menjadi baik kembali. Keduanya sudah dapat berada di lingkungan anak-anak muda lagi, meskipun masih harus tetap berhati-hati dengan luka-lukanya. Geseran-geseran kecil saja akan dapat membuat luka-luka itu berdarah lagi. Namun untuk tetap tinggal di rumah, agaknya terlalu menjemukan bagi kedua anak-anak muda itu. Yang mengherankan bagi Bramanti setelah peristiwa sepasang harimau itu, Panjang kadang-kadang ke rumahnya tanpa maksud tertentu. Berbeda dengan anak-anak muda yang lain, Panjang bersikap jauh lebih baik kepadanya. Meskipun kemudian Panjang tidak pernah memperkatakan harimau itu lagi. Tetapi ia masih tetap berkunjung ke rumah Bramanti apabila lewat jalan di depan regol halaman rumah itu. Kau terlampau menyendiri Bramanti, berkata Panjang. Bukan maksudku, jawab Bramanti. Tetapi kau tahu, akibat yang harus terjadi apabila aku datang di antara mereka. Aku selalu mengalami gangguan-gangguan yang dapat membuat aku hampir kehilangan akal. Kadang-kadang timbul niatku untuk pergi lagi dari Kademangan ini.
Tetapi aku tidak dapat meninggalkan ibu yang semakin tua, dan juga aku harus menunggui tanah ini, tanah warisan. Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, kami anak-anak muda Candi Sari, masih dibayangi oleh cerita tentang kematian ayahmu, sehingga mula-mula kami bercuriga, kalau kau ingin melepaskan dendam. Sudah aku katakan, aku tidak akan melakukannya, karena itu, kau harus telaten. Setiap kali kau datang ke Kademangan dan berkumpul dengan kawan-kawan yang lain. Pada suatu saat mereka akan melupakannya dan kau akan menjadi keluarga kami kembali seperti pada masa kanak-kanak. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku akan mencoba, mudah-mudahan aku berhasil. Tetapi apabila setiap kali aku mengalami perlakuan yang kasar, mungkin aku terpaksa meninggalkan Kademangan ini lagi. Panjang memandangi wajah Bramanti dengan penuh keraguan-raguan. Tetapi ia tidak segera dapat mengambil kesimpulan. Dan sejenak kemudian ia berkata, Bramanti, 2 hari lagi, aku dan Suela akan diterima dengan resmi menjadi anggota pengawal Kademangan ini. Dengan demikian, aku sudah berhak memakai baris merah pada kedua ujung lengan bajuku. Aku mengucapkan selamat Panjang, jawab Bramanti yang kemudian bertanya, apakah kekhususan dari anggota pengawal itu dari anak-anak muda yang lain? Sebenarnya justru kewajiban kamilah yang menjadi lebih banyak. Kami harus berdiri di depan apabila terjadi sesuatu dengan Kademangan ini. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia dicengkam oleh keraguan-raguan untuk mengatakan isi hatinya. Namun kemudian terucapkan juga, Panjang, bagaimana pendapatmu tentang Panembahan Sekar Jagat sebagai seorang anggota pengawal? Seleret warna merah memercik di wajah Panjang. Namun kemudian wajah itu menjadi tenang kembali. Kenapa kau bertanya tentang Panembahan Sekar Jagat? Bertanya Panjang. Bukankah setiap kali ia datang ke Kademangan ini untuk merampas hak milik rakyat di Kademangan ini? Semakin lama menjadi semakin berani. Apakah itu bukan termasuk kewajiban dari anggota pengawal dan bahkan setiap laki-laki di Kademangan ini? Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, kau benar. Tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa dengan demikian Kademangan ini justru tidak akan dihancurkannya? Apakah kita yakin bahwa kita akan dapat melawan seluruh kekuatan Panembahan Sekar Jagat yang menurut pendengaran kami memiliki kekuatan sepasukan orang-orang yang sukar dicari tandingannya? Bramanti tidak menyahut lagi, ia hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Untuk sementara kita tidak dapat berbuat apa-apa atas anak-anak Panembahan Sekar Jagat itu, berkata Panjang kemudian. Dan aku kira kita tidak usah memikirkannya. Ki Jagabaya pasti akan membuat perhitungan-perhitungan yang baik apabila saatnya tiba. Ya, Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Datang sajalah 2 hari lagi di Kademangan. Aku takut, Panjang, aku takut kalau peristiwa di arena pendadaran itu terulang lagi. Panjang mengerutkan keningnya, kemudian katanya, penerimaan secara resmi itu dilakukan pada malam hari. Kau akan mendapat kesempatan cukup untuk melindungi dirimu di antara para penonton yang lain. Menurut rencana penerimaan kami berdua kali ini akan menjadi lebih meriah dari waktu-waktu lampau karena peristiwa sepasang harimau yang hampir mengambil nyawaku itu, seandainya tidak ada seseorang yang menolong kami. Bramanti tidak menyahut, hanya kepalanya sajalah yang terangguk-angguk. Kau akan dapat melihat kemeriahan Kademangan ini, meskipun kami selalu merasa dibayangi oleh Panembahan Sekar Jagat. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Mudah-mudahan aku mempunyai keberanian untuk melihat. Kau akan melihat gadis-gadis Kademangan ini menari dan berdendang. Panjang berhenti sejenak, lalu. Apakah kau sudah mengenal sekuntum bunga di antara gadis-gadis di Kademangan ini? Seorang penari yang tidak ada bandingnya. Bramanti menggelengkan kepalanya. Belum, jawabnya. Tentu sudah kau kenal di masa kanak-kanak. Siapa? Namanya Ratri. Oh, tiba-tiba saja Bramanti berdesir. Namun ia berusaha untuk melenyapkan segala macam kesan di wajahnya. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia menjawab, ya, aku memang sudah mengenalnya. Bukankah Ratri bakal istri Temunggul itu yang kau maksud? Hei, Panjang mengerutkan keningnya. Siapa yang mengatakan bahwa Ratri bakal istri Temunggul? Oh, Bramanti tergagap. Maksudku, bukankah mereka telah berjanji untuk kemudian hidup bersama-sama? Tiba-tiba Panjang tertawa.
Katanya, kau salah, mungkin kau pernah melihat Temunggul berjalan mengikuti Ratri. Tetapi mereka sama sekali belum membuat hubungan apapun. Temunggul sendiri berkata kepadaku, akhirnya Bramanti berkata terus terang. Suara tertawa panjang menjadi semakin keras, sehingga perutnya berguncang-guncang. Temunggul hanya bergurau, katanya. Tetapi dengan sungguh-sungguh Bramanti menjawab, Temunggul tidak pernah bergurau dengan aku. Ia mengatakannya dengan wajah yang tegang. Kenapa tiba-tiba saja hal itu dikatakan kepadamu? Bertanya panjang. Bramanti terdiam. Ia menjadi bingung untuk menjawab. Sehingga katanya demikian, aku kurang menyadari waktu itu, apakah sebabnya tiba-tiba saja Temunggul mengatakannya. Itu suatu lelucon yang baik bagi kami. Bramanti tiba-tiba memotong. Jangan kau tanyakan kepada Temunggul. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya, tetapi barangkali kau perlu mendengar juga, bahwa Temunggul lah yang tergila-gila kepada gadis itu. Gadis itu sendiri sama sekali tidak tahu menahu. Seandainya ia tahu, ia sama sekali tidak menaruh perhatian atasnya, meskipun di antara anak-anak muda di Kademangan ini Temunggul adalah seorang yang paling unggul. Unggul dalam segala hal. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Desisnya, lalu anak muda yang manakah yang akan dicarinya? Entahlah, jawab panjang, kalau ia tahu, mungkin anak muda yang menolongku itulah yang dicarinya. Ah, Bramanti berdesah, tetapi kemudian ia tersenyum. Apakah Ratri mengenal orang yang menolongmu? Dan apakah kau yakin bahwa yang menolongmu itu seorang anak muda, dan bukan seorang yang telah melampaui setengah abad? Panjang tertawa, namun kemudian ia berdiri sambil berkata, aku akan lupa waktu bila aku berbicara tentang Ratri. Pergi sajalah 2 hari lagi ke Kademangan. Gadis itu pasti akan menari. Mungkin tari Kirana dan Panji, tetapi mungkin juga yang lain, yang dipetik dari kisah Mahabharata atau kisah-kisah yang lain. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, akan aku coba kalau aku cukup mempunyai keberanian. Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, baiklah, sekarang aku minta diri. Panjang pun kemudian meninggalkan halaman rumah Bramanti, sementara Bramanti kembali meletakkan dirinya duduk di bawah sebatang pohon sawo yang rindang. Anak muda itu tidak menyadari bahwa ibunya mengintip dari celah-celah pintu rumahnya. Sambil mengelus dada perempuan tua itu berkata kepada dirinya sendiri, syukurlah, agaknya Bramanti telah mendapat seorang teman. 2 hari kemudian, Kademangan Candi Sari menjadi sibuk. Setiap orang telah memperkatakan masa-masa penerimaan Suela dan Panjang yang lebih meriah dari masa-masa sebelumnya, karena masa-masa yang menegangkan yang telah dialami oleh kedua anak-anak muda itu. Ketika matahari merendah di ujung langit, maka Kademangan menjadi semakin ramai. Anak-anak sudah mulai berdatangan. Mereka berlari-lari di halaman sambil berteriak-teriak. Seolah-olah dunia bagi mereka adalah ajang kegembiraan, tanpa kesulitan dan tanpa keprihatinan. Angin senja yang silir telah menggerakkan daun-daun nyiur yang hijau kemerah-merahan oleh sinar matahari yang masih tersangkut. Seakan-akan ikut menari-nari dalam kegembiraan yang menyeluruh di Kademangan Candi Sari. Semakin rendah matahari, halaman Kademangan menjadi semakin meriah. Ketika warna-warna hitam telah mulai menyaput halaman itu, maka lampu-lampu dan obor-obor pun mulai dinyalakan orang. Anak-anak menjadi semakin ramai berlari-lari sembunyi-sembunyian. Satu-satu anak-anak muda telah mulai berdatangan pula. Bahkan orang-orang tua dan perempuan-perempuan yang ingin melihat kemeriahan yang jarang-jarang diselenggarakan. Temunggul dan beberapa orang yang berkewajiban menyelenggarakan malam keramaian itu telah menjadi sibuk mengatur segala sesuatunya. Mereka harus menempatkan dan mengatur tempat-tempat duduk dan tempat-tempat upacara penerimaan. Sedang seperangkat gamelan telah diatur pula di bagian depan. Sementara itu di gandok sebelah timur, para penari telah sibuk memilih pakaian yang akan mereka pakai. Sejenak kemudian mereka pun telah mulai berhias. Di antara mereka terdapat seseorang penari yang paling dikagumi di Kademangan itu, Ratri. Ratri sendiri, meskipun ia menyadari kelebihannya dari kawan-kawan, namun sebenarnya ia tidak ingin sama sekali mendapat sanjungan yang berlebih-lebihan. Sebagai seorang gadis ia memang berbangga di dalam hati, tetapi ia justru cemas akan kelebihan-kelebihan yang ada padanya.
Kelebihan-kelebihan itu akan sangat menarik perhatian orang, apalagi anak-anak muda. Dengan demikian, maka kelebihan-kelebihan yang ada padanya itu akan dapat menyeretnya ke dalam kesulitan. Ketika gelap malam telah menyelubungi Kademangan Candi Sari, maka upacara penerimaan kedua anak-anak muda itu pun segera dimulai. Temunggul bersama Ki Demang dan Ki Jagabaya telah siap untuk mengucapkan kata-kata penerimaan dan memberikan baju yang berjeleret merah di kedua ujung lengannya. Tetapi upacara itu sendiri sama sekali tidak menarik bagi anak kecil. Mereka bersungut-sungut ketika anak-anak muda, kakak-kakak mereka bertepuk tangan menanggapi upacara itu. Yang ditunggu oleh anak kecil adalah berbagai macam pertunjukan. Dan bahkan sebagian anak-anak muda pun mengharap agar upacara itu pun segera selesai, agar mereka segera dapat menyaksikan berbagai macam tari-tarian. Terutama tarian yang akan dibawakan oleh Ratri. Tepuk tangan seolah-olah meruntuhkan langit ketika upacara penerimaan itu sudah selesai. Suela dan Panjang kini telah berhak memakai baju-baju yang berciri anggota pengawal Kademangan. Dengan demikian, maka yang berikutnya adalah acara keramaian dengan berbagai macam pertunjukan. Mata para penonton seolah-olah terpaku ketika di pendapa itu mulai muncul seorang penari. Dan penari itu adalah Ratri. Dengan indahnya ia membawakan tarian tunggal. Tarian yang menggambarkan seorang gadis yang meningkat remaja sedang bersolek. Kemudian berdendang sambil mendukung sebuah golek, yang seolah-olah seorang bayi yang sedang dibuai oleh ibunya agar segera tidur. Ingatan penonton segera dilarikan kepada sebuah golek yang bersumber pada cerita Panji, Timun Emas. Timun Emas yang sedang bermain-main dengan golek kencana ketika tiba-tiba seorang raksasa datang hendak menangkapnya. Hampir tidak ada mata yang sempat berkedip menyaksikan tarian itu. Bukan sekadar tariannya, tetapi penarinya. Seorang gadis remaja yang cantik. Dalam keadaan yang demikian, tidak seorang pun yang sempat memperhatikan bahwa di antara para penonton terdapat 4 orang yang tidak begitu dikenal di Kademangan Candi Sari. 4 orang yang bertubuh kekar dan kasar. Seorang di antara mereka sama sekali tidak melepaskan sekejap pun wajah Ratri yang seolah-olah bulan bulat yang cemerlang di langit. Orang itu menggapit kawannya yang berdiri di sampingnya sambil berbisik, "Hei, siapakah gadis itu? Aku dengar orang menyebut namanya Ratri. Aku belum pernah melihat gadis secantik itu." Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Bagaimana kalau sekali-kali kita tidak mengambil harta di Kademangan ini?" "Maksudmu?" Orang itu tidak menyahut, tetapi ia tersenyum. Senyumnya membayangkan suatu maksud yang sama sekali tidak semanis senyum itu sendiri. Sedang kumisnya yang lebat bergerak-gerak di atas bibirnya yang tebal. Demikianlah cerita jilid 2 bagian keempat ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian kelima mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.